Dikala Jayabaya sudah menulis mengenai bahwa Renaissance kan sudah ditulis bangsa Jawa kuwi duwe pipitu pimpinan sing iso majuke bangsane. Iya ta. Satu adalah Satrio Pambuka apa itu ya. Yang ketujuh adalah Satrio Sinisian Wahyu itu tadi. Ini sebenarnya di dalam kitab Nusara sudah dibicarakan masalah itu. Maka di situ terlahir dikatakan oleh Jayabaya mengatakan bahwa itulah Satrio Piningit. Nah itu. Sebetulnya apa, Pak? Satrio Piningit adalah satrio yang dilahirkan oleh bangsa Indonesia dari proses Renaissance itu, gitu loh. Jadi Satrio Piningit juga perlu membangkitkan kultur itu, gitu? Iya, harus ada kulturnya. Kalau tidak ada kulturnya, bukan Satrio Piningit. Nah sekarang yang mau kita lahirkan adalah Satrio Berbudi Bawaleksono. Ya itu. Artinya apa? Satrio yang mampu menangani sebuah krusial yang ada di bangsa ini, gitu. Mengatasi problem bangsa. Iya, mengatasi problem bangsa. Maka harus bisa mengatasi problem bangsa. Iya harus, karena dia harus masuk di dalam problema bangsa itu. Nah, ciri-ciri Satrio Piningit itu adalah ketika dia muncul pertama kali, ujuk-ujuk kok pengikutnya oke, kayak gitu. Itu ya. Banyak loh yang gitu. Loh, kok ujuk-ujuk dari pengikut itu kayak banget. Wah, itu ada gejala-gejala menjadi Satrio Piningit itu. Nah, Satrio Piningit harus disejajarkan dengan masalah pengetahuan tentang kenusantaraan. Lah ini sebenarnya kenusantaraan ini. Masih kita bersama-sama dengan rombongan kami beberapa hari ini keluar dari daerah lereng Gunung Arjuna merambah ke sebelah barat, dan sekarang posisi kami berada di daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya kami berada di salah seorang tokoh yang menurut saya juga sangat mengagumi pada beliau. Beliau itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah istirahat berjuang untuk kebudayaan bangsa ini. Dan beliau sangat tahu persis nanti biar dongeng sendiri sejarah kurun waktu dari waktu ke waktu. Beliau sangat ahlinya. Dan untuk pergerakan kita ini semuanya oleh Bapak Raja dan Bunda Ratu Mas sudah kita selalu didampingi Senapati Ngalogo Panetep Panoto Nusantoro. Mas Joko yang ganteng, anak saya ini, cucu saya ini. Nah, para penonton Cakrawala Institute yang kami muliakan, silakan untuk memperhatikan ini supaya Anda lebih ceria di masa akan datang tentang negara kita yang tercinta ini. Nah, persoalan berikut itu mengenai roh kolektif itu hilang. Kenapa? Karena bangsa kita itu selalu terjadi peperangan dan lain sebagainya. Itu apa yang dipertentangkan di situ? Ternyata yang dipertentangkan di situ bukan persoalan cultural estate, tapi justru yang dipertentangkan adalah masalah politik, kan? Nah ini membuat persoalan jadi bangsa Indonesia menjadi terpecah-pecah. Nah ini terus mengurusnya gimana ini? Nah akhirnya kembali kepada Pancasila. Bung Karno mengatakan karena apa? Karena persoalan akan menjadi meruncing ketika kita sudah bicara agama. Nah dulu ketika Sutasoma itu pertempuran antara Hindu dan Buddha itu meruncing di Singosari, maka oleh Sutasoma digabungkan lagi, kemudian menjadi apa? Menjadi Tanhana Dharma Mangroa itu. Artinya apa? Bahwa ketika negara membutuhkan kita tidak boleh mangro itu. Nah ini terus kemudian Hindu Buddha menyatu, akhirnya kita menjadi bangsa yang besar. Kemudian kebetulan Kenaro juga menjadi besar dan lain sebagainya. Terus kemudian sampailah kepada Jayakatwang. Jayakatwang memperbesar hal itu dengan persoalan-persoalan bahwa Nusantara itu menjadi besar harus punya satu perdagangan yang besar. Yang apa sebenarnya yang diperdagangkan di situ? Yang diperdagangkan di situ adalah rempah. Iya, rempah. Maka dia pintu masuk rempah itu di mana? Di Melayu. Perdagangan di Melayu. Maka didobraklah Melayu. Akhirnya ekspedisi Pamalayu jadi berhasil. Maka Renaissance pertama Indonesia Nusantara itu dipegang oleh Jayakatwang sebenarnya. Itu. Jayakatwang itu Raja Kediri. Kediri. Iya. Yang awalnya justru. Iya, justru Raja Kediri. Iya.
Lah persoalannya siapa sebenarnya yang memberitahu Jaya Katwang mengenai persoalan-persoalan itu? Ini kan tidak pernah terekspos ya. Ya ternyata di dalam kitab-kitab Sutasoma dan lain sebagainya itu ternyata bangsa Indonesia punya satu tim ahli mengenai ekonomi ada, peternakan ada, pertanian ada, terus kemudian perdagangan ada, perkapalan juga ada gitu kan. Nah makanya bangsa Indonesia bukan bangsa yang tempe. Sebenarnya kita itu bangsa yang sangat luar biasa. Itu kita sebenarnya sudah tahu sebenarnya kapal itu harus besar. Maka kapal itu namanya Ajung Jawa. Ketika Ajung Jawa melintas dari Tuban sampai ke Malaka, orang-orang Arab, orang-orang Portugis pun takut dengan kapal Ajung Jawa karena besarnya itu 100 kali besarnya kapal milik Spanyol. Oh, luar Itu iya. Dan itu kemudian berkembang akhirnya perdagangan rempah itu dipegang langsung oleh Jaya Katwang, dan Jaya Katwang menjadi besar. Ya akhirnya ada pergolakan itu akhirnya terus kemudian berpindah tangan ke Majapahit kan begitu ya. Lah Majapahit kemudian melakukan renaissance yang kedua, yaitu dengan Sumpah Palapanya. Jadi dimantapkan dengan persoalan-persoalan itu, akhirnya perdagangan semakin besar pula, kapalnya juga semakin besar. Maka ketika Majapahit membuat kapal besar itu, ahlinya ada, kemudian orangnya yang ahli maritimnya juga ada, yaitu namanya Nyai Kanggotan namanya. perempuan ini. Perempuan ya. Dia ahli manajemen perdagangan laut. Itu rupanya di Tuban sana dia yang membiayai berdirinya Majapahit. Nah kemudian yang pembuat kapal itu, yang kapal besar itu bapaknya dari Nyai Kanggotan itu. Namanya siapa sih, ngelali aku. Itu. Oh gitu. Iya. Renaissance yang kedua. Renaissance yang kedua. Itu sampai pada persoalan-persoalan sampai berapa tahun itu ya, mulai dari Raden Wijaya ya sampai pada ya sampai pada zamannya siapa yang terakhir itu, ada Brawijaya terakhir itu siapa itu. Nah ini kan lah persoalannya adalah bagaimana kita itu sekarang itu mampu melakukan atau istilahnya itu menghidupkan kembali apa yang telah dipikirkan oleh bangsa Indonesia, bangsa Nusantara itu tentang perdagangan, tentang ilmu ekonomi, tentang ilmu perkapalan, tentang ilmu apapun yang ada di sana sampai keris, gamelan dan lain sebagainya itu. Ini kita tidak pernah untuk membukukan itu, tidak pernah untuk melestarikan masalah itu. Lah negara Kertagama itu sebenarnya jilidnya ada 3 itu, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Yang diberikan kepada Indonesia jilid 3 itu. Jilid 3 itu hanya mengenai masalah bagaimana raja-raja Majapahit itu menjadi raja-raja yang hanya suka pesta-pesta, suka piknik, suka medok, suka mendem dan lain sebagainya. Tetapi kan tidak pernah membaca mengenai negara Kertagama jilid 1 itu adalah bagaimana itu membangun sebuah kerajaan Majapahit. Kemudian yang jilid 2 bagaimana ini membangun sebagai Sumpah Palapa itu isinya apa Sumpah Palapa itu. Kan tidak hanya menyatukan seluruh bangsa itu, apa yang disatukan? Ini loh, itu yang saya katakan bahwa yang disatukan adalah nalar progresif tentang nasionalisme. Itu. Jadi nalar progresif itu yang mengenai progresif, mengenai kebangsaan kita itu apa toh? Ekonomi kita itu bagaimana toh? Jadi itu merupakan suatu track lain mengenai perjalanan bangsa Indonesia ke depan untuk meraih kesuksesan. Jadi jangan dikatakan bahwa rojo ini biar senengane medok, senengane, jangan, tidak itu. Jadi di dalam Sumpah Palapa itu sebenarnya sudah ada gambaran-gambaran semacam itu. Lah harusnya semacam itu harus dihidupkan kembali untuk generasi yang akan datang ini. Oh iya, itu penting. Itu iya. Iya. Terus yang Renaissance tadi, yang ketiga gimana? Yang ketiga ada Renaissance ketiga adalah Bung Karno. Bung Karno melakukan Renaissance ketiga adalah dandani rusaknya bangsa Indonesia. Dari penjajahan selama itu kan rusak, kita nggak punya, hilang semuanya. Rasa kenegarane hilang, rasa Jawane hilang, rasa Sundone hilang, rasa menjadi bangsa hilang wisan. Maka saya juga mengatakan Bung Karno sangat hebat mengembalikan rasa menjadi bangsa Indonesia. Ini luar biasa menurut saya. Nah, bagaimana Bung Karno mampu untuk bisa mendiseminasikan itu kepada seluruh bangsa Indonesia? Berapa usia Bung Karno itu, berapa tahun itu?
selama hidupnya Bung Karno hanya berkata mengenai masalah Nusantara, Indonesia harus begini, Indonesia harus begini gitu. Tidak pernah beliau mengatakan yang lain. Karena apa? Musimnya ketika Bung Karno menjadi presiden itu adalah bangsa Indonesia harus dimuarakan menjadi bangsa yang punya satu identitas, bangsa yang punya satu legitimasi, bangsa yang punya nalar kenusantaraan ini. Ini menurut saya sangat hebat. Jadi sebenarnya Bung Karno juga seorang motivator yang hebat. Iya, iya. Memotivasi bangsa Iya. yang Nah, sangat terpuruk kan intinya. Nah, ini kita sudah tidak punya apa-apa. Kita sudah sampai habis-habisan. Yang membangkitkan hanya Bung Karno. Ini kan sangat luar biasa menurut saya. Nah, sekarang Bung Karno kan belum melakukan bahwa apa sebenarnya yang harus dilakukan di dalam Renaissance yang ketiga ini. Lah, harusnya pemimpin yang ke depan ini harus mampu melakukan Renaissance yang ketiga, keempat ini apa sebenarnya? Ini loh. Ini apakah sudah ditemukan atau belum? Ini kan belum terjawab nih ya. Bagaimana melakukannya? Untuk apa dilakukan sebenarnya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan itu. Sebenarnya yang tahu itu adalah para spiritualis itu yang mampu mewujudkan itu sebenarnya. Karena apa? Di Inggris itu yang saya katakan tadi adalah spiritualis of the crown ya. Ini harusnya ada, di kita nggak ada. Spiritualis of the crown. Iya. Jadi apa yang dibicarakan oleh para spiritualis untuk kemajuan sebuah bangsa itu melalui apa yang dikatakan oleh raja itu. Malaysia punya itu, Jepang punya itu. Kita nggak punya apa-apa loh. Bahwa Jadi peran kerajaan Nusantara sebenarnya sangat penting. sangat penting untuk membangkitkan, untuk melahirkan sebenarnya, melahirkan seorang pemimpin. Dikala Jayabaya sudah menulis mengenai bahwa Renaissance kan sudah ditulis, bangsa Jawa kuwi duwe pipitu pimpinan sing iso majuke bangsane. Iya ta. Satu adalah Satrio Pambuka apa itu ya. Yang ketujuh adalah Satrio Sinisian Wahyu itu tadi. Ini sebenarnya di dalam kitab Musara sudah dibicarakan masalah itu. Maka di situ terlahir dikatakan oleh Jayabaya mengatakan bahwa itulah Satrio Piningit. Nah itu. Sebetulnya apa, Pak? Satrio Piningit adalah satrio yang dilahirkan oleh bangsa Indonesia dari proses Renaissance itu. Tapi Lah, Satrio Piningit di masa depan bagaimana menurut? Satrio Piningit di masa depan dia harus dilahirkan oleh situasi bangsa ini apa? Nah, situasi bangsa semacam ini kan harus mampu melahirkan itu. Syaratnya apa? Syaratnya bangsa ini harus menyatu di dalam satu itu tadi, enklave besar yang namanya kulturnya masing-masing. Gitu. Lah sekarang kita nggak punya kultur ya. Dulu Bung Karno pernah membangun kultur itu, pada akhirnya kita dihancurkan lagi ya. Lah bagaimana kita harus mampu itu? Harus membangun kulturnya lagi. Lah kenapa Jogja harus membangun kulturnya lagi? Karena ingin melahirkan sebuah pemimpin itu gitu loh. Jadi Satrio Piningit juga perlu membangkitkan kultur itu gitu. Iya, harus ada kulturnya. Kalau tidak ada kulturnya bukan Satrio Piningit. Lah sekarang yang mau kita lahirkan adalah Satrio Berbudi Bawaleksono. Ya itu. Artinya apa? Satrio yang mampu menangani sebuah krusial yang ada di bangsa ini gitu. Mengatasi problem bangsa. Iya, mengatasi problem bangsa. Maka Satrio Piningit harus bisa mengatasi problem bangsa. iya harus, karena dia harus masuk di dalam problema bangsa itu. Kalau tidak bisa masuk dalam problema bangsa itu, mereka bukanlah Satrio Piningit, semacam satrio-satrio yang sekarang ini. Lah barangkali orang-orang pendukung itu diperlukan untuk mendukung ini, mendukung bahwa artinya membangkitkan eskalasi keinginan untuk mampu menjadi Satrio Piningit. Itu. Nah sekarang kan tidak golek rono golek ini, ngrogoti kono ngrogoti kene, pada akhirnya kan tidak mampu. Orang diciptakan menjadi dilahirkan sebagai Satrio Piningit itu. Nah, ciri-ciri Satrio Piningit itu adalah ketika dia muncul pertama kali, ujuk-ujuk kok pengikutnya oke kayak gitu. Itu ya. Banyak loh yang itu. Loh, kok ujuk-ujuk dari pengikutnya oke banget. Wah, itu ada gejala-gejala menjadi Satrio Piningit itu. Nah, Satrio Piningit harus disejajarkan dengan masalah pengetahuan tentang kenusantaraan. Lah ini sebenarnya kenusantaraan ini harusnya dia tahu dari zaman dulu sampai sekarang. Nusantara iki sapa to sing gawe, sing duwe, sing ngenggoni,